skors rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Republik Indonesia, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara terakhir rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF RAPBN tahun anggaran 2027. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 pada rapat paripurna tanggal 4 Juni 2026 yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan pasal 167 ayat 5 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dalam rapat paripurna DPR. Untuk itu, kepada yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, kami persilakan untuk menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Bappenas. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas limpahan rahmatnya dan karunia-Nya, kita dapat hadir di sidang paripurna DPR hari ini untuk pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau disebut KEM PPKF. Sebagai pembicaraan pendahuluan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027. Atas nama pemerintah, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi di DPR RI atas pandangan dan masukan yang konstruktif terhadap KEM PPKF tahun 2027. Seluruh pandangan dan masukan tersebut menjadi catatan penting dan perhatian bagi pemerintah, sekaligus memberikan keyakinan bahwa kita semua memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk tetap menjaga agar RAPBN tahun anggaran 2027 sehat dan efektif untuk mendukung agenda pembangunan. KEM PPKF tahun 2027 mempunyai nilai yang sangat strategis dalam mendukung agenda pembangunan. KEM PPKF tahun 2007 ini merupakan KEM PPKF pertama dalam sejarah yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden. Ini juga menjadi KEM PPKF pertama saya sebagai Menteri Keuangan. Yang akan kami tindak lanjuti sebagai basis penyusunan arsitektur RAPBN tahun 2027. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan rakyat sejahtera lebih cepat. Memastikan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan antara bekerja selaras untuk akselerasi investasi, menggerakkan sektor real, dan penciptaan lapangan kerja agar aktivitas ekonomi berputar lebih cepat
sehingga ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi. KMPPKF ini juga ditujukan untuk mendorong agar berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan berjalan efektif dan tepat sasaran untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan. Selain itu, peningkatan transfer ke daerah dan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk peningkatan kualitas layanan publik serta pemerataan pembangunan dan perbaikan kesejahteraan ASN di daerah. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi Partai Demokrasi Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Nasional Demokrat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Demokrat terkait target pertumbuhan ekonomi tahun 2027. Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan yang solid terhadap upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 yang lebih tinggi sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ini diharapkan menjadi fondasi yang kokoh untuk akselerasi peningkatan derajat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun strategi yang ditempuh untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang selaras dan saling menguatkan. Kemudian, mengakselerasikan investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor dan mendorong peran dan antara untuk percepatan investasi yang produktif pada sektor strategis, sekaligus investasi jangka panjang untuk leverage aset negara melalui peningkatan partisipasi investor global. Investasi yang dilakukan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasar global, pasok global, dan menyerap tenaga kerja dengan keterampilan dan tingkat upah yang lebih baik. Selain itu juga mendorong peningkatan daya beli melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilitas harga, dan pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja sehingga konsumsi rumah tangga dapat tumbuh dengan kuat. Kemudian, melaksanakan program unggulan secara efektif dan berkualitas sehingga multiplier efeknya kuat bagi perekonomian dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Berbagai program prioritas seperti makan bergizi gratis, koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dan sekolah rakyat terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier efek yang luas. Melalui berbagai kebijakan tersebut, aktivitas ekonomi dapat berputar lebih cepat, sektor real bergerak lebih kuat sehingga mendorong peningkatan konsumsi dan menggairahkan investasi yang memacu laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yang pada tahun 2027 ditargetkan sebesar 5,8% sampai dengan 6,5% sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, maka diperlukan stabilitas ekonomi yang mantap melalui pengendalian inflasi. Pada tahun 2027, inflasi dijaga pada kisaran 1,5% sampai dengan 3,5%. Upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga komoditas, terutama pangan dan energi. Pemerintah juga terus mengantisipasi risiko imported inflation melalui koordinasi dengan Bank Sentral. Di samping itu,
sinergi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dengan otoritas moneter melalui tim pengendalian inflasi pusat dan daerah terus diperkuat untuk memastikan efektivitas pengendalian inflasi. Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras tanpa menimbulkan crowding out effect sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan dapat dijaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2027 nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%. Sejalan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mencermati dinamika harga komoditas global, khususnya minyak. Dengan mempertimbangkan ketidakpastian global yang masih tinggi, pemerintah menetapkan rentang asumsi ICP di kisaran $70 per barel sampai dengan $95 per barel. Rentang asumsi ICP tersebut telah mempertimbangkan potensi risiko dan strategi mitigasinya sehingga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, peran APBN sebagai shock absorber dapat dijalankan secara optimal. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek ke depan, kami optimis perekonomian Indonesia akan mampu berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi sebagai fondasi akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Selaras dengan itu, kebijakan fiskal difokuskan untuk mendukung 8 klaster program prioritas nasional dan 1 pendukung enabler yang terdiri dari 60 program kerja. 8 klaster program kerja prioritas nasional tersebut adalah 1. Kedaulatan pangan, 2. Kemandirian energi dan air, 3. Pendidikan, 4. Kesehatan, 5. Hilirisasi dan industrialisasi, 6. Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. 7. Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa. Dan yang ke-8 adalah penurunan kemiskinan. Sementara pendukung atau enabler adalah penguatan di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Oleh karena itu, APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Pemerintah terus mendorong optimalisasi pendapatan negara, penguatan kualitas belanja, dan pengembangan skema pembiayaan yang inovatif guna mendorong kinerja perekonomian sekaligus memastikan pemerataan hasil pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, postur makrofiskal tahun 2027 didesain secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit 1,8% sampai dengan 2,4% PDB yang ditopang pendapatan negara sebesar 11,82% sampai dengan 12,40% PDB untuk pendukung belanja negara sebesar 13,62% hingga 14,80% PDB. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, pemerintah mengapresiasi pandangan seluruh fraksi DPR RI agar pemerintah terus mendorong upaya optimalisasi pendapatan negara, baik melalui perluasan basis penerimaan maupun pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga keberlanjutan iklim investasi dan pelestarian lingkungan.
Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan sistem perpajakan yang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi. Sementara itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan analisis big data guna memperkuat efektivitas pengawasan, memperluas basis perpajakan, dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara secara berkesinambungan. Di sisi lain, pemerintah juga tetap memberikan insentif fiskal secara terarah, selektif, dan terukur kepada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi bagi perekonomian. Dari sisi penerimaan negara bukan pajak, optimalisasi dilakukan melalui penguatan penerimaan berbasis sumber daya alam, peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, dan inovasi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat, serta optimalisasi penagihan piutang untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara. Pemerintah mengapresiasi pandangan seluruh fraksi DPR RI mengenai pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas belanja negara dalam mendukung agenda pembangunan. Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah terus mendorong efektivitas subsidi dan perlindungan sosial dalam melindungi daya beli dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan serta berbasis penerima manfaat langsung dengan memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Program-program perlindungan sosial berbasis pemberdayaan juga terus didorong dan diperkuat. Di sisi lain, sinergi antar program Perlinsos dan berbagai kementerian dan lembaga terus diperkuat agar intervensi yang dilakukan semakin terpadu, saling melengkapi, dan mampu memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan aktivitas belanja pusat dan daerah melalui penguatan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Langkah ini diarahkan agar belanja daerah semakin optimal dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan di daerah, serta mendukung pencapaian program prioritas nasional. Sejalan dengan itu, penguatan belanja KL di daerah juga terus didorong melalui sinergi program yang lokasi penerimaan manfaatnya berada di daerah, seperti percepatan makan bergizi gratis, penguatan koperasi desa, kelurahan merah putih, sekolah rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Pada sisi lain, dalam implementasi Undang-Undang HKPD, pemerintah senantiasa mendorong harmonisasi pusat dan daerah semakin solid dengan tetap memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan peningkatan kesejahteraan ASN di daerah. Selanjutnya, pemerintah menyampaikan apresiasi atas pandangan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Nasional Demokrat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Demokrat mengenai pentingnya pengelolaan defisit dan pembiayaan anggaran secara prudent, terukur, dan tetap berada dalam batas yang aman. Kebijakan pengelolaan defisit dan pembiayaan anggaran tersebut tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek, tetapi juga untuk menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan anggaran senantiasa diarahkan untuk mendorong kegiatan produktif yang dapat memperkuat daya saing
dan ketahanan ekonomi nasional dalam jangka menengah dan jangka panjang. Untuk menutup defisit anggaran tersebut, skema pembiayaan defisit anggaran akan dikelola secara inovatif, prudent, dan berkelanjutan dengan mengendalikan defisit utang dalam batas yang aman. Sinergi dengan Danantara, Special Mission Vehicles, Badan Layanan Umum, dan Sovereign Wealth Fund dilakukan untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi dan memperkuat ketahanan fiskal melalui penyediaan fiscal buffer secara andal dan efisien. Ketua, para wakil ketua, dan ibu anggota dewan yang kami muliakan, demikian jawaban dan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027 dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2027. Tanggapan yang lebih lengkap terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR kami sampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang kami sampaikan ini. Sebagai penutup, atas nama pemerintah, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama segenap anggota Dewan Perwakilan yang terhormat. Semoga pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2027 dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa membimbing dan menjaga kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027. Selanjutnya kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 tersebut akan dibahas sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Perlu kami beritahukan bahwa sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 20 April 2026, DPR RI akan menyelenggarakan rapat paripurna pada tanggal 2 Juli 2026 dengan acara penyampaian laporan hasil pembahasan, pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2027 dan rencana kerja pemerintah tahun 2027 oleh Badan Anggaran DPR RI. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, sebelum memasuki acara selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI beserta jajaran untuk meninggalkan ruang sidang, dan kepada para anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.